berkenosis, Dia lagi berkata dengan berkenosis biasa. Demian. Oh, berada di bumi. Dia sedang Posisinya berada di berkenosis bumi. Demian. Aduh Demian, dia yang adalah kaya rela menjadi miskin oleh karena kemiskinan supaya kita menjadi Ya, kaya. Tahu masa kamu? Tuhan nyamar, Aku yang Tuhan nggak adalah mau ngakui Tuhan dirinya. membasuh kakimu. Kamu pun harus. Dia sedang datang sebagai maha guru buat kita. Dia adalah Immanuel itu Ya, berkemah. jadi maksud di Anda antara ketika kita. Yesus Demian berkata memutilasi. jangan menyebut siapapun Bapa di dunia ini, Yesus Iya, berbohong itu gitu ya? tidak menyalahi, Tetapi bro. bukan berarti dia tidak pernah menyebut kepada murid-muridnya anak-anakku. Iya, Kamu tahu ayat jadi itu? menurut Anda Itu ketika tidak Yesus menyalahi. berkata jangan menyebut Bapa di dunia ini, Yesus berbohong ya gitu ya? Kan bangsa Aku Israel bilang- ini menyebut, Pak. memanggil Pak. Yod He Pape Elohim itu Bapa, ya kan? Nah, Iya. itu dia konfirmasi. Jadi Yesus mengkonfirmasi jangan menyebut Bapa Betul, makanya di dunia. aku bertanya sama Karena hanya kalian. ada satu Bapamu. Makanya ya aku kan? bertanya sama Nah, kalian teman-teman. Kemudian Kalau Yesus itu berkata satu. begini, Itu satu poin pertama. aduh nggak mau Poin ganti-gantian. kedua, ketika dia memberitakan tentang Bapa, kamu harus ingat, jangan lupa itu dengan Iya, kiasan. apa yang bro. tadi Yesus beritakan? Jangan Makanya kamu nyebut ketika siapapun Bapa di dunia ketika ini. dia menyatakan, barang siapa telah melihat aku telah melihat Bapa. Yes, Itu kan Kamu nggak pernyataan nyambung, itu kamu nggak kan nyambung. Pertanyaan saya, Enggak, tar ketika dulu. Yesus, Pernyataan ketika itu, Yesus berkata jangan menyebut aku siapapun nyambung, Bapa, bro. dan kamu Kamu ini bilang takut. Yesus adalah Bapa. Takut untuk saya menjelaskan. Ini orang ngomong, dia ngomong juga, nggak mau Oh ganti-gantian. iya. Makanya ketika kamu kan nanya, saya jelaskan, kamu terus ngomong karena apa? Kamu Loh, terus kamu takut yang dengan ngomong terus, kamu penjelasan nggak mau saya. ganti-gantian. Enggak, kan saya belum selesai dengan pertanyaanmu. Mengapa Yesus? Ada pakai time di sini, jadi ke Mengapa poinnya aja. Yesus berkata? Gini, orang Israel kan, orang Demian, kamu tahu, kamu percaya nggak kenosis Allah? Saya percaya Firman menjadi manusia, bukan Roh Allah turun menjadi manusia, bukan Bapa turun menjadi manusia. Dan Firman itu suara Bapa itu karena kan? Yesus berkata, Firman aku itu suara diutus oleh Bapa itu Bapa. kan? Iya, Firman itu suara Bapa itu kan? Enggak, saya percaya Yesus, saya nggak percaya Anda bukan Yesus. Iya. Jadi Yesus enggak, itu gini bukan Firman Demian, Bapa. gini. Yesus itu Messi adalah dan Firman Bapak. yang diutus oleh Bapa. diutus oleh Bapa. Berarti Iya. Makanya Yesus berkata di Yohanes 5:37, Oke. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Saya terima Yesus, saya aku percaya kejar Yesus. kamu kata mengutus ya. Aku kejar kamu kata mengutus. Saya lebih percaya Yesus daripada percaya Anda yang mengatakan Bapa mengutus Bapa. Diskresi non saparati artinya apa itu? Lo kok lari kemana-mana? Enggak, aku mau kejar kamu dari kata utus itu. Diskresi non saparati apa itu? Lo nggak usah lari kemana-mana. Dengarkan orang. Kalau Yesus dapat dibedakan tapi nggak dapat dipisahkan, oke? Nggak usah lari kemana-mana. Yang Dapat dibedakan itu tapi nggak dapat dipisahkan. Aku kejar kau dari kata diutus. Iya, Kau seolah-olah. Oke. Kalau nggak bisa dibedakan tentang pribadi Firman dan Roh Allah, kenapa Yohanes 1 gunakan kata Tapi bersama-sama? nggak dapat dipisahkan, oke? Iya. Kalau itu Nggak dapat nggak bisa dipisahkan, dibedakan. oke. Kalau nggak bisa dibedakan, aku kenapa nggak Yohanes tanya 1 dapat ayat 1 dibedakan, nggak mengatakan dapat bersama-sama? dipisahkan, oke, Demian, nggak dapat dipisahkan, oke? Iya. Nggak Yohanes 1 dapat ayat 1 dipisahkan. kenapa Nggak, gunakan aku kata jawab bersama-sama? dulu, nggak dapat dipisahkan, oke? Aduh. Betul. Nggak dapat dipisahkan. Nggak bisa Oke, dapat dipisahkan. betul nggak? Hakikatnya nggak bisa dipisahkan. Diskresi non saparati dapat dibedakan tapi nggak dapat dipisahkan, oke? Betul. Betul ya, oke. Ketika Yesus disalib, apakah Bapak itu nggak ikut disalib, Demian? Ketika Yesus disalib, apakah dia bukan Allah? Enggak, aku tidak itu pertanyaan. Ketika Yesus disalib, apakah Bapak itu ikut disalib, Demian? Itu Pak PSBN, itu keilahiannya. Hah? Bukan pribadinya. Jadi dapat dibedakan, yang bisa dibedakan itu Jadi pribadinya. keseluruhan tapi kepribadian itu nggak ilahi. Nggak bisa Keseluruhan dibedakan. kepribadian itu nggak ilahi. Loh bukan, yang tidak bisa Jawab. yang tidak. Aduh, Anda ini Tiga nggak nyambung. pribadi itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Rohul Kudus itu. Kenapa Anda lari dari pribadi. pertanyaan saya? Itu nggak Kenapa ilahi. Anda lari-lari? Itu nggak ilahi, bukan menurut kamu? Yo, kan Loh, jadi siapa orang yang gila bilang dia. sang anak itu bukan ilahi? Kau Kok yang aneh bilang banget ya? tadi. Loh, saya bilang sang anak, sang Firman dan sang Roh Kudus Substansia tres itu nggak personaya bisa satu dipisahkan dari hakikat, Allahan, tiga pribadi. dari Apakah hakikat. tiga pribadi itu nggak ilahi, Demian?
Loh, justru tiga pribadi itu nggak bisa dibedakan dalam keilahiannya, dalam hakikatnya. Lalu kalau nggak bisa dibedakan, kenapa kamu pisahkan mutilasi? Yang dipisahkan itu apa? Yang nggak bisa dibedakan itu apa? Anda nggak nyambung. Oke, Yang- kembali. yang Enggak bisa dibedakan itu dapat adalah dibedakan tapi pribadi. nggak dapat dipisahkan. Yang tidak Dapat bisa dibedakan dipisahkan nggak itu dapat hakikatnya. dipisahkan. Oke, hakikatnya apa? Hakikatnya apa? Hakikatnya apa? Orang dari tadi nggak nyambung. Hakikatnya lu nggak Hakikatnya- nyambung karena kamu memang harus hakikatnya adalah direhab Allah. di rumah sakit jiwa di Garogol. Aku tanya Loh, kamu, hakikatnya adalah dapat Allah. dibedakan nggak dapat Misalkan dipisahkan? contoh Kamu kita udah manusia, blunder loh. hakikat kita Yang adalah pertama manusia. suara bapak Tapi bukan tubuh, bapak. Itu jiwa, yang dan pertama roh kita kamu bilang. berbeda. Yang Itu yang kedua, dimaksud. kamu bilang bahwa ketiga pribadi itu nggak Aduh, ilahi. ganti-gantian Aku aja catat lah, ini. ini diskusi Aku, kayak iya, biar pasar ada nih. catatan, biar ada catatan. Lalu yang Ya, kayak ketiga, pasar loh, nggak mau kutanya ganti-gantian. kau sekarang, kutanya kau sekarang. Coba kita kalian berdua ini, nggak Bisa ada yang bisa lain. ganti-gantian nggak Pak PSBN? Kok dari tadi Anda nggak mau ganti-gantian gitu? Kemenangan Oke. atau kebenaran di sini. Iya, Mau kita bertanya dua menit aja gimana? Dua menit. Dapat dibedakan tapi nggak dapat dipisahkan. Apa artinya itu? Dua Jelaskan. menit, dua menit. Iya. Oke, jelaskan. Dapat dibedakan tapi nggak dapat Iya, dipisahkan. dua Jelaskan. menit ya. Hostnya tolong sediakan time. Oke, Saya silakan. tadi dulu 1 menit aja kamu bilang udah kepanjang. Sebentar. Karena saya tahu kalian ini nggak berani debat sama saya kalau Nggak pakai usah time lah. kalian ini loh. Nggak ada ilmumu dari tadi. Kamu udah blunder. Kalau Jadi saya keluar nggak dari ada bapak ilmu. bukan Halo, suara bapak halo, bocah. halo. Sorry, baru nyampe. Kalian takut kan debat kalau pakai jadi time. mau naik Kalian tempat nggak lagi, mau kan? monolog. Tanya kau dapat dibedakan nggak dapat dipisahkan apa itu? Ya udah, kita Artinya, diskusi terara Jawab. dan juga pakai time biar penonton bisa memahami jawaban kita gitu. Siapa yang blunder sebenarnya? Kau yang blunder. Suara bapak bukan Ya bapak. udah, Kau bilang. time-nya Udah. 22 menit. Ayo jawab itu. Iya, time-nya mana bro host? Tolong ada yang sediakan Itu lihat time-nya. aja yang di atas sekarang 7.13. Tinggal ya tambahkan aja 22 Oh, iya. menit. Ya oke. Saya jawab ya begini. Yang dapat dibedakan itu adalah Allah, firman-Nya dan rohnya. Firman-Nya dan rohnya itu bisa dibedakan. Tapi kalau kealahan, hakikatnya nggak bisa dibedakan. Firman itu adalah Allah, makanya dibilang tidak bisa dipisahkan dari kealahannya atau hakikatnya nggak bisa dipisahkan. Tapi kalau kita ngomong pribadinya itu bisa dibedakan. Firman bukan roh Allah bukan firman. Begitupun dengan Bapa. Contoh manusia, hakikat kita adalah manusia. Tapi tubuh, jiwa, dan roh kita itu berbeda. Bisa dibedakan, tapi nggak bisa dipisahkan dari manusia yang satu itu. Sama seperti Allah, yang di dalam dirinya ada firman dan roh. Firman dan roh nggak bisa dibilang bukan Allah. Karena firman dan roh diam di dalam Allah. Nggak bisa dipisahkan dari kealahan itu. Tapi bisa dibedakan antara firman dan roh. Bisa dibedakan. Nah firman itu yang kemudian diutus oleh Bapa datang ke dunia. Bukan Bapa turun ke dunia. Makanya Yesus ngomong di Matius 25 apa? Ini ayat ini didustai sama orang-orang Wanes nih. Mereka dusta. Yesus katakan apa? Hanya ada satu Bapa, yaitu Dia yang di sorga. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah anak yang diutus oleh Bapa. Yohanes 5:37 Yesus berkata apa? Bapa yang mengutus aku. Yesus sendiri membedakan dirinya dengan Bapa. Yesus berkata apa? Bapa lebih besar daripada aku. Yesus sendiri ngomong, dibantah sama Yohanes. Mereka nggak berani gunakan ayat-ayat itu. Kenapa? Karena doktrin mereka bertentangan dengan Alkitab. Itu dulu sebagai pembuka, silakan. Oke, ku jawab ya. Kamu dari tadi kutanya apakah kau memahami kenosis? Kau bilang paham. Tapi premismu seolah antitesis. Ngerti nggak kau? Ya, perhatikan. Tadi Perikitio kutip ayat ini. Yohanes 16, 25-29. Perhatikan. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan. Tetapi terus terang memberitakan Bapa itu kepadamu. Perhatikan. Terus terang memberitakan Bapa itu kepadamu. Ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Titik. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Ayat 27-nya, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku, dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ayat 28, aku datang dari Bapa, dan aku datang kepada dunia. Aku meninggalkan dunia pula, dan pergi kepada Bapa. Ayat 29, ini respon murid-muridnya. Dengerin, kata murid-muridnya, lihat sekarang, engkau terus terang berkata-kata, dan engkau tidak memakai kiasan. Murid-murid akhirnya mengetahui Yesus itu terus terang menyatakan Bapa itu kepada dia. Perhatikan, kami yang kalian labelkan Wanes ini mempercayai
Allah yang transenden itu, walau nggak pas itu kita pakai sebenarnya lebih bagus El Gibor, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa itu, yang adalah roh itu berkenosis dengan inkarnasi menjadi manusia. Kata inkarnasi itu apa? Inkarneo. Definisi KBBI-nya adalah roh menjadi makhluk, roh menjadi manusia, roh menjadi nyata. Jadi Allah yang roh itu menjadi manusia dikonfirmasi oleh Yesus nanti di dalam Yohanes 1 ayat 18. Yang duduk di pangkuan Bapa, anak tunggal Allah ditulis dengan kata monogenes di sana, hanya satu tunggal, satu saja. Menyatakan Bapa itu kepadamu. Saya beritahu kepada kau, Allah yang tidak terlihat itu dinyatakan oleh Yesus kepada kita. Makanya dikatakan dalam Ibrani 1 ayat yang ketiga. Saya bacakan Ibrani 1 ayat yang ketiga. Dia adalah gambaran daripada Allah itu, Yesus itu. Dia bukan berpura-pura menjadi bersandiwara, dikatakan Ibrani 1 ayat 3. Habis waktunya, habis. Ya, sedikit lagi aku bacakan dulu. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan penopang segala yang ada, dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, dan setelah ia selesai mengadakan pencucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Maha Besar di tempat yang tinggi. Oke, dia adalah gambar wujud Allah, gambar wujud Allah. Oke, lanjut. Sebentar demian. Bukan sabar, habis demian. Yang 2 lain, menit, yang lain diam dulu. sebentar biar saya jelasin kamu. 2 menit kalau dari 15 itu berakhir di 18. Itulah 2 menit. Kamu jangan salah ngitung kamu. Lo dari Betul. tadi kita 2 menitnya hitungannya nggak gitu, bro. 15, 16 sampai 17. Iya kan, Anggap nggak? kamu bilang kan 2 menit. Iya. Jadi Hitungannya 17 itu harus selesai. Itulah 2 menit. enggak, tadi Iya. startnya dari 15 startnya. Iya, startnya Startnya dari dari 15. Nah, Menuju berarti 2 menit itu 17-nya harus berakhir menjelang 18. Itulah 2 menit. dari 15 startnya tadi. 15, 16, 17. Berarti kalau masuk ke 18 berarti udah ini 3 menit. Gimana sih kamu nih? Kamu bilang tadi Ini orang matematikanya gimana sih? sekarang 18. Ya, oke. Sekarang 18. Berarti habisnya berapa? 20. 2 menit. 20. Iya, oke. Tapi berakhirnya di 20. Aduh, nanti ini menitnya jalan ini loh. Nanti cepat habis ini loh. Tunggu sampai 19 dulu lah baru saya mulai. Ya, Ya, tunggu kamu 19 tangkap kan dulu. penjelasan saya kan? Iya. Ya, dia pakai kata kiasan. Anak tunggal Allah itu kiasan. Ya, anak manusia itu kiasan. Ya, udah, Nanti dia terus diam. menyatakan, Ini- ya sampai 19 biar kau ngomong 19. Gimana sih lu? Ya. Tangkap itu substansinya. Kami menjawab kenosis Allah itu di situ dengan Aduh, kata cerewet dengan banget cara loh. inkarnasi, ya. Pahami biar otakmu Nggak usah gitu. cerewet. Udah selesai. Bukan, Nah, udah, oke, saya lanjut. Oke, gini ya, gambar Allah itu adalah sang firman. Yohanes 1:18 dikatakan apa? Tidak ada Aduh, ini tolong di mute dulu bro host. Yesus ngomong di Yohanes 1:18 dikatakan apa? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Makanya anak itu dikatakan sebagai gambaran Allah. Gambaran Allah itu merujuk kepada sang firman-Nya. Itu nggak ada problem di situ, sabar. Nih kita bacakan ayat yang tadi Pak PSBen kutip ya. Ini nggak sama sekali nggak mendukung doktrinnya Pak PSBen gitu loh. Coba kita baca ya. Matius 16:26 sampai 28. Pada hari itu kamu akan berdua dalam namaku dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Yesus meminta bagimu kepada Bapa. Tuh, dengarkan. 27-nya, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Yesus datang dari Allah. 28-nya, aku datang dari Bapa. Nih, Yesus datang dari Bapa. Allah itu ya Bapa. Dia keluar dari Bapa, datang ke dunia ini. Kemudian aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Yesus berkata, dia datang ke dalam dunia dari Bapa. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Enggak, tadi dipotong itu loh. Masa cepat banget. Lanjut tadi dipotong. Iya. Jadi Yesus berkata apa? Dia datang dari Bapa, bukan Bapa yang turun, enggak. Dan pergi kepada Bapa. Artinya yang tadi Bang Pak PSBen kutip bahwa Yesus adalah Bapa itu gugur. Kenapa gugur? Karena Yesus ngomong sendiri di sini, dia datang dari Bapa dan pergi kepada Bapa. Itu gugur doktrinnya itu loh. Makanya Yesus sudah katakan apa? Jangan kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, jangan menyebut.
Karena hanya ada satu Bapamu, yaitu Dia yang ada di sorga. Kalau Anda mau membantah ayat itu dan mengatakan Yesus adalah Bapa, maka konsekuensinya Anda adalah antikris. Karena Anda meniadakan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus. Silakan. Oke, saya jawab, saya bantah kamu ya. Bahwa kita bertolak dari PL sudah jelas dikatakan bahwa juru selamat itu adalah Bapa. Itu harus jelas. Ya, Yesaya 63 ayat 16 jelas itu. Jadi kamu membantah bahwa juru selamatmu bukan Bapa itu. Bukankah engkau Bapa kami? Ini Yesaya 63 16 ya. Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Yod-Heh-Vav-Heh, engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami. Makanya arti Yesus itu adalah juru selamat atau penebus sejak dahulu kala. Ini kamu udah patah di sini argumenmu. Oke. Ya. Jadi juru selamat itu adalah Bapa itu ya. Jangan kau bilang cuma firman ya. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 mulai dikatakan begini, yang mulai dari ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus ya, yang walaupun dalam rupa Allah, dalam Kolose 2 nanti ayat 9 dikatakan dalam dirinya lah kepenuhan Allah itu berdiam, walaupun dalam rupa Allah ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini kenosis itu kau pahami, Demian ya, melainkan telah mengosongkan diri sendiri, telah mengambil rupa seorang hamba ya. Allah menjadi hamba, Bapa itu menjadi manusia, menghamba, itu artinya kenosis, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya, perhatikan, dan sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Habis Ayat waktunya 10. habis. Ya, belum, aduh kau ini sampai 22:59 itu, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Kalau kamu bilang Yesus itu masih punya Bapa, berarti Bapa itu termasuk akan bertekuk lutut menyembah Yesus itu yang adalah anaknya. Demikian Habis biar kau tahu. waktunya, habis. Karena tidak ada lagi. Masih habis gimana sih? Habis. Habis Pastor Ben. Ya, tunggu 24 saya mulai ya. Lanjut, 24. lanjut. Ya, jadi Bapak itu juru selamat ya. Juru selamat itu Bapak ya. Sabar. 24 saya mulai ya. Datamu harus ada kawan. Aman. Lama kali. 5 menit dengan. Ini bagusnya langsung tunjukin time-nya gitu. Udahlah, tunggu 24 aja, Demian. Ya, jadi tunjukkan data ya. Jadi jelas PL itu juru selamat itu Bapak ya kawan-kawan. Ini yang disangkal. Oke, saya mulai ya. Iya. Mulai. Ya, Pak PSBN tadi mengatakan kalau kamu mengatakan Yesus punya Bapa berarti nah. Gimana kalau kita nanya Yesus sendiri? Yesus selalu berkata Bapakku. Yesus memang punya Bapa. Ketika Yesus bangkit, Yesus berkata apa? Jangan tahan aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Bapakku, kata Yesus. 1 Yohanes ayat 22 dikatakan apa? Antikristus itu adalah mereka yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Jadi kalau Anda katakan Bapa itu nggak ada, Bapa itu hanyalah sebuah gelar yang maka Anda antikris. Karena Anda meniadakan Bapa, sedangkan dalam 1 Yohanes dikatakan apa? Antikris itu yang menyangkal baik Bapa dan anak. Ada dua di situ, Bapa dan anak. Nah, ketahuan siapa antikris. Kemudian di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama pun sebenarnya sudah ada bahwa Yesus itu sebagai anak, bukan sebagai Bapa. Bahwa YHWH, dia mengutus firman-Nya dijelaskan di Perjanjian Baru. Mazmur 2 ayat 7, aku mau menceritakan tentang ketetapan Adonai. Dia berkata kepadaku, Bapa berkata kepadanya, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Matius 3 ketika Yesus dibaptis ada suara Bapa dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tuh suara Bapa dari sorga. Bukan suara Yesus dari sorga. Yesus itu adalah anak. Jadi Yohanes ini kacau. Kemudian Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah berkata, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Pertanyaan saya kepada PSBN, siapakah yang menjadi bapaknya? Siapakah yang menjadi anakku? Ayo silakan. Oke, paten ya. Oke, kawan-kawan, aku lumpuhkan argumen yang ngaconya. Pastor Ben bisa disebut Bapak sekaligus anak. Udah?
Itu dalam kutipan 1 Yohanes 2:22 kan. Pastor Ben itu bisa disebut bapak dari anak-anak yang dilahirkan oleh anak-anakku, yang dilahirkan oleh istriku, dan aku bisa disebut juga anak dari ibu yang melahirkan aku, dan bapak yang adalah bapak biologisku. Ya, itu patah itu argumenmu. Tadi udah jelas dikatakan dalam Yesaya 63 ayat yang ke-16. Dia adalah bapak itu. Juru selamat kita itu adalah Bapa. Makanya di dalam Keluaran 3 ayat 14-15 saya bacakan buat kau dan semua penonton 163 mata memandang di sini. Firman Elohim kepada Musa, aku adalah aku, ehe Asher ehe, aku adalah aku. Lagi firmannya begini, aku katakan kepada Israel itu, gini kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, ehe Asher ehe, mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yod He Vav He, Elohim nenek moyangmu Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub yang telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku untuk turun temurun. Yod He Vav He itu secara fitograf, Yod itu adalah tangan, He itu adalah lihat, Vav itu adalah paku, He itu adalah lihat. Kalau dirangkai menjadi kalimat lihat paku, lihat tangan. Siapa lagi itu merujuk kepada Yesus. Makanya Ehye Asher Ehye padanan katanya dari PLKPB itu adalah ego eimi. Aku adalah aku. Lanjut. Aku adalah aku. Akulah gembala yang baik. Akulah terang dunia. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah roti hidup. Terkonfirmasi secara otentik. Berarti sang Bapa yang adalah roh itulah yang berkenosis menjadi manusia. Immanuel hadir di tengah-tengah Israel, makanya dia disebut Immanuel, Allah beserta kita. Siapa Allah itu? Terkonfirmasi saya 9 ayat ke-5, Bapa yang kekal, yang dikutip di Yesaya 63 ayat 9 itu paten kali penjelasan itu. Kalau kau nggak paham lagi, turut berduka cita. Haleluya. Habis oke, langsung ya. Oke, Begini lanjut, loh. langsung. Pak PSBN ini tidak menjawab pertanyaan saya loh. Ibrani 1 ayat 5, siapa yang menjadi bapak, siapa yang menjadi anak? Di situ ada anak Ayat yang 3-nya udah oleh menjawab. Bapak. Ayat Jangan 3-nya udah dipotong, dijawab. jangan Ya, ayat dipotong. 3-nya udah dijawab. Jangan dipotong. Itu ada Bapa yang memperanakan sang anak. Ada dua di situ loh. Ketika Yesus dibaptis pun ada suara Bapa dari surga untuk menggenapi Mazmur 2 ayat 7, nggak dijawab loh. Dari tadi nggak dijawab. Soal masalah Bapa akan menjadi juru selamat, di Alkitab itu ada bahasa langsung dan ada bahasa tidak secara langsung. Misalkan Bapa lah yang menjadi juru selamat, tapi faktanya ketika Bapa itu mau menyelamatkan, dia kan gunakan Musa ketika mau membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, demikian juga Sang Mesias itu, dia itu adalah Sang Firman yang diutus oleh Bapa datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan Yesus katakan di Yohanes 5:37 apa? Aku diutus oleh Bapa. Tapi bedanya dia dengan Musa, kalau dia itu firman, kalau Musa itu manusia biasa. Itu perbedaan Yesus dengan Musa. Jadi apa yang sudah Yesus katakan itu kemudian gak bisa dibantahkan oleh Pak Fesben bahwa memang hanya ada satu Bapa, yaitu di sorga, bukan di bumi. Yesus itu anak di bumi, bukan Bapa di bumi. Nah, pertanyaan saya nggak bisa dijawab. Kenapa? Kalau Pak PSBN jawab Mazmur 2 ayat 7 dan Ibrani 5 Ibrani 1 ayat 5, ya gugur doktrinnya, makanya nggak mau jawab gitu loh, malu-malu. Gimana Pak PSBN? Silakan dijawab lagi. Oke, ku jawab kawan. Ya, una substansia terus personaya diskresi non separati. Aku kutip diskresi non separati dapat dibedakan tapi nggak dapat dipisahkan. Di sini tungtung yang tidak konsisten. Aku beri jawabannya. Kalau memang kita pakai analogi bahasa dapat dibedakan nggak dapat dipisahkan, aku pegang nggak dapat dipisahkan, betul. Perhatikan, saya baca Yohanes 16 ayat 32. Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri, kata Yesus. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Dia disertai oleh Bapa itu. Nggak pernah berpisah mereka. Jadi jelas diskresi non separati itu betul. Kami itu benar-benar memegang kebenaran itu. Makanya dikatakan Yohanes 14 ya ayat yang 11 dikatakan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percaya karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Percaya Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Harus Anda pahami. Di sini dia menyatakan bahwa dialah Bapa itu, bahwa
bahwa roh Bapa itu yang dia sebut Bapanya, adalah rohnya dia itu yang transenden itu, yang El Shaddai itu, El Gibor itu, yang mendiami surga, bawah bumi dan bawah bumi, dan dia transenden, imanen, turun mendekatkan diri. Dan ingat, ini bukan sesuatu formulasi yang baru, suasana yang baru. Ini yang hilang dari taman Eden, di mana pertama sekali ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa menurut gambar dan rupanya, Allah itu harmonis, cakap-cakap, terjadi intimasi di sana, keakraban. Ini yang hilang karena dosa. Demian, kau tahu itu. Waktunya selesai ya. Iya, belum, dikit Menjelang lagi. 32 Demian. Lanjut. Jadi apa? Ketika Tuhan Bapa itu berkenosis menjadi manusia, mendekatkan dirinya kembali kepada manusia ciptaan yang dia ciptakan menurut citra, gambar, dan rupanya, itu bukan sesuatu yang baru, Demian. Yang hilang dikembalikan, direcovery ulang, Demian, biar kau tahu. Jadi Tungtung harus paham ini. Bukan sesuatu yang diciptakan oleh Yohanes ini. Kok kalian bikin? Tidak. Ketika Yesus itu yang adalah kenosis, habis. manusia turun bumi, tidak pernah berpisah, ya. Tidak pernah berpisah. Sebentar, Demian, stop dulu untuk nanti Demian. Waktunya Dan kemakan nanti nih. Enggak, nanti bisa dikondisikan tentang waktu. Jadi supaya nggak berlarut, putaran 2 menitnya masing-masing memiliki 3 putaran lagi aja, supaya nggak berlarut gitu. Jadi pertanyaannya supaya lebih dipertajam, masing-masing peserta mempertajam ilahiat Bapa itu, keilahian Bapa itu, rohnya Yesus itu adalah Bapa itu, kawan. Ya, nanti setelah 3 putaran masing-masing, yaitu 6 menit ya, bergantian, masing-masing punya waktu 6 menit lagi. Nah, nanti setelah itu kemudian saya sebagai moderator untuk mengakhiri begitu. Iya. Ya, supaya nggak berlarut aja. Silakan untuk semakin mempertajam baik pertanyaan juga baik jawaban. Oke, lanjut ya. Sekarang Ini, di menit 33, berakhir di menjelang 35. Lanjut. Ya, tadi Pak PSBN berkata bahwa Bapak menyertai Yesus, luar biasa. Sekarang Anda udah menjadi Trinitas ya. Iya, rohnya Bapa itu, iya Bapanya Yesus. Rohnya Yesus itu Bapanya Yesus. Ini waktu saya loh. Bentar. Gimana ini? Nanti lebih dari 35 menit waktunya. Lanjut. Iya. Tadi Pak PSBN udah jadi Trinitas tuh, Bapa menyertai sang anak Yesus. Jadi roh Bapa itu ya di sorga gitu, teman-teman. Yesus ngomong apa? Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi roh di dalam diri Yesus itu bukan Bapa tapi anak. Gimana sih? Nah, pertanyaan saya tadi tuh nggak dijawab. Saya belum dapat poinnya gitu loh. Di situ dikatakan begini Pak PSBN. Aku akan menjadi bapaknya. Siapa nih yang menjadi bapak gitu loh? Siapa itu? Dan dia akan menjadi anakku. Kalau Anda katakan gini loh, Yesus sang anak ini juga bapak, ya kan 2 bapak itu. Ada bapak yang memperanakan, ada bapak yang diperanakan gitu kan. Jadi gini, saya bacakan ayatnya. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku nih. Jadi Bapa berkata kepada sang anak ini, ia berkata kepadaku, ku ini sang anak, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Kalau Anda katakan yang berkata itu Bapa, yang anak itu juga Bapa, ya udah, nggak usah sembunyi-sembunyi. Berarti ya 2 bapamu. Jadi Yohanes itu bukan 1 bapa gitu. Mereka itu punya 2 bapa. Ada bapa yang berkata, ada bapa yang menjadi sang anak. Ya 2 bapa mereka ini. Dan Yesus tadi sudah saya katakan, Yesus ngomong ada berapa bapa, Ayo, tadi Yesus ngomong ada berapa bapa di Matius 25? Hanya ada 1 bapa, yaitu Bapa yang di sorga. Bapa itu cuma 1, yaitu dia yang di sorga. Kalau Anda bilang Yesus juga anak, ya udah 2 bapamu. Yesus bilang Bapa cuma 1, Anda bilang Yesus Bapa, ya udah 2 Yesusmu itu kan. 2 bapamu kan, Bapa di bumi, Bapa di sorga. Jadi poinnya, Yohanes itu membangun teologi, dasarnya itu bukan Alkitabiah. Dasar mereka itu adalah logika. Mereka nggak tunduk kepada Alkitab yang mengatakan ada Bapa ada anak. Waktu terpotong sudah. Itu sudah termasuk waktu yang terpotong. Nanti Pastor Ben di 36 aja. Ya, Oke.
Aku narasikan ya buat kita semua. Allahnya Israel harusnya Allahnya Kristen. Allahnya Kristen harusnya Allah Israel. Harus jelas. Jadi Yesusmu jangan metin Yunani, Ibrani, dan Romawi apalagi Arab. Enggak. Tuhannya kita adalah Tuhannya Israel. Oke, aku bacakan ayatnya. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Saya gemakan di dalam Ibraninya ya. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarlah Israel, Allah kita itu Ehad. Ya, definisi Ehad, aku lihat etimologi katanya adalah only one. The one, hanya satu, nggak ada yang lain. Nggak bisa dipecah menjadi tiga seperti amuba. Oke. Ayat 30 dikatakan dari Markus pasal yang 12 tadi, kasihilah Tuhan Allah, langsung 32 ya. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Iya, bahwa Tuhan itu hanya satu dan Yesus konfirmasi itu iya, karena Yesus itu adalah kenosis, roh itu yang disebut Bapa oleh orang Israel. Orang Israel menyebut Yod-Heh-Vav-Heh itu Bapa karena dia adalah sumber, itu hanya satu. Dia saja yang berkenosis, dan ketika dia turun ke bumi menjadi manusia, rohnya itu tetap eksis, rohnya itu tetap ada bersama dengan tubuh itu selama 33,5 tahun di bumi. Sebabnya aku katakan kepada kita semua bahwa ketika kenosis Allah jadi manusia, Allah itu tetap eksis. Yesus tidak pernah nggak jadi Tuhan. Ketika disalib, sebelum disalib, setelah disalib, dia tetap eksis. Dia adalah Bapa Yod-Heh-Vav-Heh itu yang jadi manusia. Nggak ada yang rancu di situ, supaya terkonfirmasi jelas bahwa Tuhan Israel dan Tuhan kita itu satu. Jangan kau ngarang, Demian, jangan kau bikin Tuhan itu seperti amuba, hanya satu. Langsung aja ya bro ya. Begini loh, Allah itu emang Esa dan Trinitas itu adalah Allah yang Esa. Allah terakhir firmannya, iya. Pergunakan Allah dengan firman, baik. Allah firmannya dan rohnya itu Esa. Firman Allah adalah Allah, roh Allah adalah Allah. Jadi kita nggak pernah menyembah Allah yang banyak. Trinitas itu adalah Allah yang Esa, bukan Allah yang tiga. Karena nggak berbicara tentang keberapaan Allah, tetapi tentang kebagaimanaan Allah. Allah firmannya dan rohnya adalah satu, itu poinnya. Dan Bapa itu nggak perlu turun ke dunia, tetapi dia mengutus firmannya karena Allah itu nggak terbatas. Makanya Yohanes 1 ayat 1 dikatakan apa? Firman itu telah menjadi manusia, bukan Bapa menjadi manusia. Nah, Allah yang transenden itu yang nggak datang ke dunia disebut sebagai Bapa. Firman-Nya yang turun ke dunia ini yang disebut sebagai anak, bukan Bapa. Makanya Yesus berkata apa yang tadi, ayat yang tadi PSBN kasih. Yesus berkata apa? Dia datang dari Bapa. Dia datang dari Bapa, bukan Bapa yang datang. Tapi kalau doktrin PSBN itu apa? Bapa yang datang, sedangkan Yesus bilang dia datang dari Bapa gitu loh. Artinya Pak PSBN ini bertentangan dengan Yesus gitu loh. Yesus ngomong dia datang dari Bapa, PSBN bilang Yesus adalah Bapa. Nah, ketahuan kan antikrisnya. Jadi antikris itu mereka nggak mau tunduk sama Alkitab. Mereka nggak mau mengakui Yesus berdoa kepada Bapa, tapi Yesus berdoa kepada Yesus. Nah, ketahuan. Jadi mereka nggak mau tunduk sama Alkitab. Bapa mengutus Bapa, Bapa berdoa kepada Bapa, Bapa menjadi manusia. Di mana ayatnya? Nggak ada ayat Alkitab yang ngomong seperti itu. Mereka buat ajaran sendiri. Mereka nggak mau mengakui Bapa mengutus anak, tapi Bapa mengutus Bapa. Jadi terlihat sekali siapa antikristus itu, siapa penyesat itu, yaitu mereka yang tidak mau mengakui baik Bapa maupun anak. Ingat teman-teman, yang tidak mengakui baik Bapa maupun anak adalah antikris. 1 Yohanes ayat 22. Ayo tobatlah kalian para wanes, tobat. Silakan. Ya. Terakhir ya. Shalom. Ya, tung, tidak konsisten, diskresi non saparati, dapat dibedakan tapi nggak dapat dipisahkan. Ini narasi si apa yang namanya Demian Grogol ini dari tadi dia ingin memisahkan Bapa dan Yesus. Jelas gue katakan tadi Bapa dan Yesus, Bapa itu yang adalah rohnya Yesus itu sendiri. Tadi ku katakan dalam Yohanes 16 ayat yang ke-32, walau kamu meninggalkan aku seorang diri, aku tidak pernah ditinggalkan oleh Bapa. Itu dikonfirmasi di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-11, Bapa dalam aku dalam Bapa, nggak pernah pisah. Mereka itu mobile bersama, tidak pernah. Makanya aku tanya diri kau tadi, Demian, apakah Tuhan Israel dengan Tuhanmu? Apakah Tuhanmu metin Yunani? Kelihatannya memang Tuhanmu metin Yunani, Allah Tertullianus.
Ini harus kamu pegang, makanya bertobat dari semua kita. Perhatikan, dalam Yohanes 10 ayat 30 dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Monogenes, hanya satu, ya, bukan plural itu, ya. Ayat 31 sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Karena apa? Yesus menyamakan dirinya dua dengan Bapa, itu Bapa, Yesus, dua. Enggak Tritunggal. Kalau sempat Tritunggal bukan hanya di bom kali. Kalau Yesus bilang Tuhan itu Tritunggal, Bapa itu Tritunggal, Tuhan Israel itu Tritunggal. Ayat 32, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab 32, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia menyamakan dirimu dengan Allah. Hilul Hashem, menista Allah, sama seperti Ahok tadi. Jadi Yesus ini menyatakan dirinya dialah Bapa itu, Allah Israel itu. Belum dong. Jadi perhatikan kawan-kawan, Yesus menyatakan dirinya sebagai Bapa itu. Aku jelaskan kepada saudara di mana ayatnya Yesus menyatakan dirinya sebagai Bapa. Kata ayat 9 dari Yohanes 14. Kata Yesus kepadanya, setelah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku telah melihat Bapa. Bagaimana kau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percaya engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Bapa yang diam dalam aku, Demian, dia yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku, atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Makanya tubuh Yesus bukan tubuh biasa, bukan hasil biologis. Dia bisa berjalan di atas air, bisa membangkitkan orang 4 hari 4 malam. Dia bisa mengubah air menjadi anggur. Dia melakukan keajaiban. Habis waktunya. Berhenti berkata bahwa tubuh Yesus itu ciptaan. Saya langsung ya Brojo ya. Udah. Satu putaran lagi ya. Satu putaran lagi, gunakan dengan baik ya. Oke, siap. Jadi begini sampai teman-teman. menjelang 43. Iya. Bagi Yesus, Yesus datang dari Bapa, tapi bagi Yohanes, Yesus adalah Bapa. Bagi Yesus diutus oleh Bapa, tapi bagi Yohanes, Bapa mengutus Bapa. Jadi Yohanes itu membuat teologi nggak ada ayatnya, tapi hanyalah sebuah cocok logi. Tadi Pak PSBN berkata Roh Yesus adalah Roh Bapa. Tadi PSBN katakan Roh Yesus adalah Roh Bapa. Sedangkan Yesus sendiri berkata di Yohanes 5 bahwa Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikannya lah anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi jelas Yesus membedakan rohnya dengan roh Bapa. Jadi saya nggak tahu nih, dasar PSBN mengatakan roh Bapa itu adalah roh Yesus, sedangkan Yesus mengatakan Bapa mempunyai hidup sendiri, anak mempunyai hidup sendiri. Nah, ketahuan kan doktrinnya nggak ada ayatnya. Doktrinnya hanyalah sebuah tafsiran yang tidak menggunakan ayat. Jadi teman-teman harus dicamkan. Antikristus itu loh. Aman. Belum Bu, aku belum Bu, sebentar. Belum, ini waktunya nanti ditambah nih. Soalnya dia ini bilang dari aman, bisa ditambah. Padahal kan Pak Ben menjelaskan pakai ayat gitu, nah nggak boleh. Lanjut dulu Demian, lanjut dulu sampai 45. Iya, jadi begini, kita membangun teologi harus gunakan ayat. Kalau Anda menggunakan ayat tadi, kamu kemana? Enggak, mana ada ayat yang mengatakan roh. Sebentar Bu Mei. Aman itu Bu Mei, nanti saya moderator bisa nanti mengajak audiens. Lanjut sampai 45. Iya, jadi gini teman-teman, Yesus berkata Bapa lebih besar daripada aku. Yesus berdoa kepada Bapa. Yesus berkata aku belum pergi kepada Bapa. Ya kan? Itu nggak bisa ditiadakan. Masa kalian mengatakan Yesus berdoa ke dirinya sendiri? Gini loh, coba kalian tunjukin ayatnya, di mana ayatnya Yesus berdoa ke dirinya sendiri. Coba tunjukin satu ayat. Bapa mengutus Bapa gitu loh. Bapa jadi manusia. Ayatnya mana sih? Kalian ngomong tapi nggak ada ayat. Nggak, perjanjian. Tadi saya nanya 45 harus lewat. Tadi saya nanya Mazmur 2 ayat 7, Anda nggak jawab. Anak di situ siapa, Bapa di situ siapa, Anda nggak jawab. Kemudian Ibrani 1 ayat 5, Bapa di situ siapa, anak di situ siapa. Kemudian ketika Yesus dibaptis, ada suara dari surga. Suara siapa itu? Kalau Anda bilang suara Yesus, mana ayatnya suara Yesus? Kalau Anda bilang Bapa di surga dari Yesus, mana ayatnya? Anda kalau ngomong itu harus pakai dalil, nggak usah berasumsi. Tadi Anda katakan gini, roh Bapa adalah roh Yesus. Anda makin menyesatkan roh Bapa. Ya, udah habis kamu tambah menyesatkan. Dengarkan ya kawan-kawan. Berarti Tuhan sudah berikut waktu tambahan itu dengan Tuhan tungtung. Berarti Tuhan kalian 3.
Apa yang dituduhkan Islam kalian harus jangan lagi kumur-kumur, telan langsung. Jadi aku katakan dengan jelas di sini, berarti Tuhannya demian dan tungtung yang lain, apalagi yang berkata Yesus itu ciptaan, sama kamu dengan paham saksi Jehovah. Ya, Arius. Jadi kembalilah jujur seperti Aras Sabdono ngomong bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Jangan malu-malu. Dari narasimu apa yang kau katakan tadi jelas itu teridentifikasi dengan terang menderang. Enggak boleh kamu membantah itu. Kalau saudara Muslim bilang Tuhannya Tritunggal itu 3, iyakan aja. Jangan malu-malu. Aku jelas katakan Tuhan kami adalah Tuhan Israel yang adalah ehad, hanya satu selama-lamanya. Dia tidak memberikan kemuliaannya kepada siapa, kepada yang lain. Aku sendiri yang membentangkan bumi, tidak ada yang membantu aku seorang diri, kata Tuhan di dalam Yesaya 44 ayat 24. Jadi perhatikan kawan-kawan, siapakah antikris? Saya katakan kepada kita bahwa menjadi bapa dan anak itu pasti bisa keduanya, karena itu hanyalah generic name, gelar. Tidak masalah, Pastor Ben bisa disebut bapak buat anak-anak yang memanggil dia bapaknya. Pastor Ben bisa disebut anak dari ibu dan bapak yang melahirkannya, nggak ada masalah itu. Jadi di dalam diri Yesus itu memang anak itu adalah bapak. Tadi dia kutip tentang firman. Ya, firman itu disebut anak Allah, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu emang ada apa? Yang artinya itu keluar dari diri Bapak itu sendiri, ya, firmannya nggak apa-apa. Ini suara saya keluar dari diri Pastor Ben, ya nggak apa-apa. Sesuatu hal yang nggak masalah. Jadi dengarkan kawan-kawan, dia tidak menerangkan, dia tidak percaya. Habis. Udah selesai waktu kita. Udah cukup. Tentang kenosis itu. Lanjut. Lagi. Tentang kenosis itu, Allah Waktunya yang udah habis, berkenosis menjadi manusia. Tadi jelas Yohanes 1 ayat yang habis berapa? waktunya loh, habis. Termasuk tambahan juga. 1 Timotius 3 ayat 6. Enggak, Oke, kalau tadi kan sekian. saya ada yang potong, kalau PSBN kan nggak ada yang selesai. potong. Udah. Lanjut. Loh, belum, udah selesai ya, udah. Udah selesai. Jadi sekarang moderator yang bicara. Begitu Jelas kan ya, kalau apa debat paparan itu. dari Pastor Ben itu nggak ada yang tumpang tindih mah. Iya, PSBN ingat ya, Yesus ngomong hanya ada satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Ingat. Iya. Ya berarti Aman Tuhanmu tiga. Iya, Bapamu 2 berarti dong, karena Enggak Yesus juga dong. Bapak gitu kan. Ada, memang betul kata Tuhan Yesus. kami Udah, ini moderator aja yang ngomong. Sudah naik Sekarang surga. Ingat Jadi ya, Damian ini Bapaknya berpikir, Wanes itu bukan Yesus satu itu tapi sampai 2. sekarang masih manusia di dunia ini. ya, Dia jadi- mengabaikan jadi- Yesus jadi naik dari surga. Ada kedua Bapak yang di Mengabaikan. sorga yang satu Apa perlu itu, saya ada mute Bapak yang kalian di satu-satu? dunia yang satu juga, jadi 2 Bapaknya. Udah Demian. selesai, biarkan moderator. Apa perlu saya mute? Kan nggak perlu saya mute. Iya, oke. Iya. Ya, jadi buat semua yang menyaksikan kedua peserta debat, yaitu antara pengikut Kristus yaitu Pastor Ben dan juga pengikut Kristum yaitu Demian 2, yang menyaksikan adalah 2.140 orang, ya. Jadi dari kedua narasumber ini kita sudah mendengar, ya, pernyataan mereka, argumen mereka. Kalau Pastor Ben itu tadi mengikuti kronologis yang ada di dalam nubuatan, ya, yaitu Yod-He-Vav-He Elohim, bangsa Israel memanggil Bapa. Yod-He-Vav-He Elohim ini adalah penebus dan juru selamat. Nah, mereka bangsa Israel ini menyebutnya Bapa. Nah, penggenapan pun demikian. Loh, Kalaupun ini kan udah tadi- selesai, host. Kalaupun tadi demian, ya, Kok moderatornya menyampaikan timpang tindih di ya? dalam Mazmur tentang Bapa dan Jangan Anak. berat sebelah dong, host. Bapak Enggak, kami sama, ini Bapak saya kami. juga kan, Bapakmu. kamu juga Moderatornya kan parah loh. menarasikan, kamu juga kan menarasikan Bapa dan Anak sebagaimana di Loh, dalam kan Mazmur. udah selesai, diskusinya udah Jadi kan selesai, kenapa moderator. ditambah lagi? Moderator jangan terlibat perdebat Betul. Enggak. Ini kan menyimpulkan. dengan Demian. Nggak boleh masa jangan moderator tambahin tuh narasi. menyimpulkan, nggak boleh loh. Saya juga Moderatornya kan kami jangan ikut perdebatan. Saya nggak akan berat sebelah, aman itu bro. Jadi biar saya selesaikan, aman itu. Moderator saya ngerti, saya moderator. Demian pun demikian, menyinggung di dalam kitab Mazmur tentang anakku engkau, pada hari ini aku memperanakan engkau. Ya, jadi demian sebagai narasumber pun dia menyinggung, ya, dalam tanak itu, sebagaimana di dalam Mazmur. Anakku engkau, pada hari ini aku memperanakan engkau. Tetapi ya kan? Nah, Siapa anaknya tetapi itu? kan, ya, tetapi kan
Kita pun tahu tentang ayat itu. Tentu engkau tahu siapa Bapa dan siapa anaknya itu. Namanya engkau pun tentu tahu. Jadi kemudian kalau untuk menjelaskan, kalau menyinggung nubuatan dan kronologis yang ada untuk komprehensif kepada penggenapan, jika bangsa Israel, ini kita mengikuti kronologis yang ada dalam nubuatan. Jika bangsa Israel menyebut kepada penebus dan juru selamat mereka, yaitu Yod-Heh-Vav Elohim, mereka menyebutnya Bapa, maka itu telah digenapi bahwa Yesus berkata, akulah dia. Jadi dia tetap. Loh, hostnya ini kok framing ya? Saya nggak ngomong gitu. Gini loh, Kita kamu komprehensif. ambil penjelasan saya, kemudian kamu framing pakai poinnya Wanes. Kamu ini Tetapi yang kamu kutip adalah pada hari ini aku memperanakan engkau. Tetapi kan kita diperhadapkan dengan pertanyaan. Siapa Bapa dan siapa nama anaknya tentu engkau tahu. Astaga. Nah, itu kan. Jadi malah ada antitesis framing sendiri gitu loh. Ada antitesis dari yang kamu kutip. Ada. Itu jadi ketika kamu menghadirkan ayat dalam narasimu, sebenarnya ayat yang kamu narasikan itu ada antitesisnya. Ya udah, oke, gini. Gantian ya host ya. Giliran saya ini kan saya moderator yang giliran saya ambil kesimpulan. Tadi kan kamu udah ambil kesimpulan kan? Enggak, moderator itu menyimpulkan. Lo nggak bisa, moderator itu nggak bisa mengambil kesimpulan. Kok moderator itu ambil kesimpulan? Pendengar boleh dong bertanya. Oke, gantian. Sekarang giliran kami ngambil kesimpulan. Giliran kami ngambil kesimpulan. Mulai dari nubuatan sampai kepada penggenapan. Nah, yang kamu lakukan tadi udah kelar kesimpulannya Demian. Anakku engkau kuperanakan pada hari ini. Aku itu. Ayat yang kamu narasikan itu ada sekarang giliran kami ngambil kesimpulan ya, Bro, kamu sadari. Bro tadi kan mewakili Wanes karena Bro Wanes kan. Sekarang giliran Trinitas mengambil kesimpulan. Saya moderator yang mengerti ayatiah. Jadi ketika kamu sebagai orang yang akademis, tentunya kamu menghindari. Sekarang gantiannya moderator, karena moderator itu berdebat itu bagaimana, maka kamu akan menghindari untuk mengutip ayat yang sememangnya ada antitesisnya. Gantian ya moderator ya. Pendebat akademis itu gantian. Tahu untuk mengambil ayat, di mana ayat itu kuat tidak ada gantian kita mengambil kesimpulan ya, ganti-gantian. Saya menyampaikan Demian ya, saya menyampaikan bahwa ayat yang kamu ambil itu memperkuat argumen. Giliran saya mengambil kesimpulan, giliran saya. Ternyata ada antitesisnya. Iya, giliran saya. Engkau sendiri tahu siapa Bapa dan siapa nama anaknya. Itu adalah antitesis dari ayat yang kamu. Iya, sekarang giliran saya mengambil kesimpulan. Tetapi tentang kronologis bangsa Israel. Tetapi tentang kronologis bangsa Israel, pada bangsa Israel ini mereka ada penebus dan juru selamat yaitu Yod-Heh-Vav Elohim, dan bangsa Israel giliran saya mengambil kesimpulan, boleh nggak? Begitu. Boleh nggak sekarang saya mengambil kesimpulan? Demikian juga dalam penggenapan itu. Aduh, itu ini sebabnya kok moderatornya kok nyerocos ya? Jangan moderator menyebut masa Bapa di bumi ini, karena hanya ada Bapamu, yaitu di sorga, yaitu moderator kok nyerocos. Itulah yang dimaksud oleh Yesus yang adalah penebus dan juru selamat. Moderator kok nyerocos. Jadi tidak ada antitesis yang dilakukan, pengutipan ayat yang dilakukan oleh Pastor Ben. Saya tidak ada antitesisnya. Begitu. Nggak mau menyediakan. Moderator ini kan bertanya. Saya kan moderator yang mengerti nubuat dan penggenapan Demian. Dan di sini saya mengutarakannya. Gaspul moderator, gaspul. Ya udah sekarang saya moderator debat sama saya. Kecuali moderatornya tidak tahu. Kau nggak ada ilmu Demian. Ayo moderator, saya tantang dapat dibedakan, nggak dapat dipisahkan. Saya sebagai narasumber, kalau saya sebagai narasumber, saya tidak akan mengutip ayat yang ada antitesisnya. Itu kalau saya sebagai narasumber loh. Iya, sekarang saya tantang moderator. Berani nggak moderatornya nih?
apa. Enggak, Nggak ada moderator ilmu. izinkan pendengar bertanya. Saya mau bertanya Nah, nih. cuman mau Iya. bermonolog. Ya? Moderator cuman mau Ya, bermonolog kita mau loh. bertanya nih. Moderator orang yang mengerti nubuat dan penggenapan. Saya Yaudah, sebagai gimana sekarang, jika moderator, saya berani sebagai nggak? narasumber, saya tidak akan melakukan kutipan ayat yang ada antitesisnya. Kalau Oke. Pastor Ben tadi dia mengutip ayat yang di mana ayat yang dia kutip tidak ada antitesisnya dan itu kronologisnya ada. Enggak, Di sini PSBN saya bertentangan dengan objektif Yesus. sebagai narasumber, PSBN bertentangan dengan Yesus. sebagai moderator. Dapat PSBN dibedakan, menentang nggak kata-kata dapat Yesus. dipisahkan. Tapi kau pisahkan. Kau lucu kau. Kalau Loh, masa akak Bapak mengutus tidak, nggak Bapak? pernah dipisahkan. Bapak Roh mengutus Bapak, Bapak Bapak itulah berdua yang kepada mendiam. Bapak gimana coba? Roh Dia Bapak itulah Bapakku yang yang mendiam adalah di aku tubuh sendiri, Yesus. aku berdoa kepadamu. Iya, nggak masalah. Dia Dia kan sedang Bapakku yang berkenosis. adalah aku sendiri, aku menyerahkan nyawaku. Enggak, izinkan kita bertanya sebagai Aku pendengar. mulutku ngomong sama jiwaku, batinku. Ngapa Iya apa, kan? hai jiwaku, mengapa Jadi kau Yesus tertekan berdoa, dalam Yesus berdoa diriku? ke rohnya ya di dalam dirinya Iya, sendiri. kami nggak malu itu. Iya, iya, kami nggak malu itu. Coba bayangkan ya, Yesus berdoa ke Bayangkan. rohnya yang ada dalam dirinya gitu loh. Berarti Tuhanmu 3 kalau begitu. Loh, bukannya Harusnya Bapakmu yang 3 ya? Izinkan lo pendengar Demian. bertanya Kalau lo. kamu meminta untuk membayangkan, diam dulu. Biarkan kami membayangkan 10 Iya, jam. iya. Bapaknya 10 jam Yohanes loh, itu lu ayat diem ada dulu. 3 loh teman-teman. Coba kalian bayangkan. 10 Bapaknya jam. Yohanes ada 3. Kita pendengar mau bertanya dulu, mau bertanya. Boleh ya? Enggak usah, enggak Oke. usah. Nanti enggak diberikan Nggak, waktu nggak untuk boleh, jawab. karena kedua belah pihak sudah menyatakan masing-masing, maka saya Loh, ini kan maka kita roh pendengar kan Yohanes bisa masa Ada bisa ruang, bertanya. ada Tung ruang juga bisa bagi- bertanya. Tung bisa bertanya. Pastor Ben jawab Iya, semua. Nggak ada yang saya sulit bertanya Oke, ya, pertanyaan. saya mau bertanya. tanya, saya mau tanya nih, saya mau Enggak, tanya ke saya yang PSBN. bertanya kok. Saya mau nanya, saya mau Kok jadi nanya, saya mau nanya. pembicara? Jangan tanya kau lagi, biar penonton yang bertanya kau jawab. Nah, kami pendengar Ya udahlah, bertanya ya. kalau Oke, Pak misalkan Demian. Wallace Ada takut ilmu. ditanya, saya turun aja Garong, ya. Demian, garong, saya garong, bertanya Belajar nih. lagi ya, Demian. Iya, Belajar turun, lagi. nggak ada yang berani Garong. jawab, jadi saya turun aja ya Demian, teman-teman kamu- ya. Enggak, saya Garong, bertanya nih lagi. Pak Demian. Turun aja, Saya turun bertanya aja. nih ya. Belajar untuk mencomot ayat Kalau yang di mana ayat yang kamu katakanlah kalau comot Pak itu pastikan Demian tidak ada di posisi antitesisnya. Yesus. Sebentar ya. Kalau Udah Pak kegarong Demian dia, ada di Bu. posisi Yesus, yang mana Pak Demian diketahui semua Israel berasal dari Nazaret, anaknya Maria dan Yusuf. Bagaimana cara Pak Demian memperkenalkan diri Pak Demian bahwa Pak Demian itu adalah sebagai Allah, bahwa Yesus itu adalah sebagai Allah. Sedangkan orang Israel tahu bahwa Yesus itu dari Nazaret dan anaknya Maria juga Yusuf. Silakan. Udah ke Garogol dia, Bu. Udah kabur. Hah? Nah, ini ya dong, Udah masa ke kan rumah nggak sakit ada jiwa nggak Garogol. dikasih kesempatan ini bertanya, masa hanya bernarasi. Nggak bisa dia kejawab. Blunder. Mereka bilang bahwa Yesus dan Bapa itu dan yang Roh Kudus nggak itulah bisa yang mereka dipisahkan. tidak Tapi pahami. mereka pisahkan. Di mana posisi Yesus saat itu dari lahir ada di dunia, dari Nazaret, anaknya Maria dan Yusuf. Maka dia harus memperkenalkan dirinya bahwa dia datang dari sorga. Bahwa Bapa Jadi ada ya, dalam aku ada dalam Bapa. Saya moderator itu berimbang ya.